Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Mohon maaf menyita waktunya Bu Sri. Saya di sini dalam rangka melengkapi tugas saya sebagai JKP dalam tugas demonstrasi kontekstual untuk berbincang-bincang dengan kepala sekolah, begitu ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan terkait dilema etika dan rujukan moral. Berkenan ya Bu Sri untuk Selama bisa membahas ya. Begini Bu, pertama nih ada pertanyaan tentang dilema etika dan rujukan moral. Selama Bu Sri menjadi kepala sekolah, baik di sini atau mungkin di tempat sebelumnya, bagaimana cara Bu Sri untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Kasus seperti itu tuh sering ya, sering hampir setiap tahun mungkin ada. Ya, ada salah satu contoh misalnya ada anak itu yang sudah belum usia, misalnya belum 4 tahun udah masuk TK, jadi orang tuanya kadang-kadang merasa apa ya, udah lama masuk TK, dia tidak melihat usianya berapa dia masuk SD. Kadang itu yang menjadi dilema orang tua, dia ingin masuk, tapi aturannya kan tidak seperti itu. Jadi mungkin kita harus banyak banyak informasi, pendekatan sama wali murid. Memang kalau belum usia sudah masuk TK, kayaknya itu kan cik lemahnya di TK gitu. Ini anakku udah waktunya ke SD gitu. Padahal di SD itu ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh semua peserta didik. Jadi itu mungkin butuh pendekatan-pendekatan. Iya, betul sekali. Karena memang kebanyakan ya Bu ceritanya kalau terkait dengan keburu masuk duluan, kayaknya pintar, biasanya gitu, pintar di surga, bisa baca, udah bisa ini kayaknya udah siap, tapi mereka kebanyakan tidak melihat usianya berapa, standarnya berapa, dan seperti itu. Iya, betul sekali. Kemudian bagaimana Bu Sri menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi, di mana ada dilema etika maupun rujukan moral? Biasanya yang pasti, yang selalu itu kita komunikasi dengan tim yang ada di sekolah. Misalnya kita bisa komunikasi dengan guru-guru, kita beberapa staf yang ada di sekolah, kemudian bisa juga dengan komite, bagaimana kita diskusi dengan mereka untuk mempertimbangkan semua kasus yang dampaknya positif nanti ke depannya di sekolah terutama. Jadi kita mencari keputusan yang akan berdampak positif ke sekolah. Jadi tetap komunikasi kan ya. Iya. Demi pasti. Soalnya saya juga tidak memisahkan sendiri. Betul sekali. Kemudian langkah yang seperti apa yang Bu Sri lakukan dalam koordinasi tadi itu? Biasanya gini, misalnya kita cari informasi dulu, apa masalahnya, kemudian nilai yang bertentangan dengan sekolah itu mungkin dipertimbangkan, kemudian keputusan yang akan kita ambil dampaknya ke depan itu bagaimana untuk sekolah, apa kira-kira akan berdampak negatif atau bagaimana. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan dampak keputusan yang akan kita sampaikan. Kemudian kita juga diskusi dengan tim, tetap kita diskusi dengan guru-guru, terutama dengan kalau perlu dengan komite juga. Jadi semua keputusan itu hasil dari keputusan kita sama sih. Yang dianggap efektif selama ini menurut Bu Sri dalam sebuah pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika itu bagaimana? Kalau saya menanggapi seperti itu, kita tetap dari awal berkomunikasi dengan tim, tetapi tidak menutup kemungkinan saya juga
sharing dengan pihak luar, misalnya dengan korwil atau dengan pengawas, masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi biar sesuai dengan aturan-aturan. Lalu selama ini nih Bu, tantangan yang dihadapi Bu Sri dalam pengambilan sebuah keputusan itu apa sih? Tantangannya itu ini ya, biasanya tekanan dari luar. Biasanya itu yang lebih banyak. Jadi kita mendapat tekanan dari luar. Salah satu contoh misalnya keinginan wali murid, misalnya ya, salah satu contoh inilah keinginan wali murid untuk putranya bisa baca. Itu dari luar itu kan banyak sekali tekanannya ke kita, sedangkan kita harus ada rambu-rambu yang harus kita lalui, aturan-aturan yang harus kita lalui. Kemudian kalau begini Bu, apakah Bu Sri memiliki sebuah jadwal tertentu dalam memutuskan sebuah kasus atau permasalahan yang ada, terutama kasus-kasus di luar pendidikan ini, untuk menyelesaikannya? Apa perlu jadwal atau bagaimana? Kalau saya pribadi tidak perlu. Jadi sesegera mungkin semua kasus satu persatu ada kasus sesegera mungkin ya kasih. Jadi tidak harus menunggu bulan depan atau minggu depan. Harus koordinasi dokter segera untuk selesai, segera dapat hasil. Ya, betul. Biar tidak berlarut-larut. Kemudian adalah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sri dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus di dalam etika. Yang mempermudah saya ya rekan-rekan kerja selembaga itu yang mempermudah. Jadi mereka kadang-kadang kita sharing bagaimana ya padahal semua keputusan bersama. Betul sekali. Karena memang kalau misalnya kolaborasi itu keputusan bersama itu ya Bu, jadi ada kadang-kadang keputusan kita sendiri belum tentu benar ya. Jadi kalau mendengarkan dari teman-teman itu selembaga mungkin ada yang lebih baik dari apa yang kita putuskan. Dan dari semua yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bu Sri petik dari pengalaman-pengalaman selama mengambil sebuah keputusan? Intinya kita harus terbuka. Nah, dengan semua pihak kita harus terbuka dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan apapun kita juga harus terbuka. Jadi saya juga belajar bahwa pentingnya semua aspek itu harus dilibatkan. Itu penting sekali harus dilibatkan dalam mengambil keputusan. Jadi dampaknya keputusan kita tuh akan terlihat kalau semuanya juga terbuka dengan saya, dengan teman-teman guru, dengan pemimpin. Keterbukaan dan kekompakan yang diutamakan, semoga kita selalu kompak ya Bu ya. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya bisa ajukan kepada Bu Sri. Semoga pengalaman yang disampaikan Bu Sri membuat saya, pengalaman pribadi saya juga nantinya, dan semoga nanti ini sharing-sharing ini bermanfaat bagi saya khususnya yang sekarang masih proses pendidikan guru penggerak ini Bu. Dan terima kasih banyak waktunya, mohon maaf jika mengganggu waktunya Bu Sri. Sama-sama, semangat terus, belajar terus, ya mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Lela? Alhamdulillah sehat. Tapi bagaimana? Alhamdulillah luar biasa juga Bu. Mohon maaf nih sebelumnya karena mengganggu waktunya Bu Lela untuk menyediakan waktunya untuk saya dalam kegiatan wawancara, di mana saya di sini ada tugas Bu Lela untuk sedikit berbincang-bincang dengan Bu Lela sebagai kepala sekolah tentang apa itu sarjana etika. Berkenan ya Bu Lela ya untuk kita
Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Lela. Sebelumnya ini saya mau tanya tentang bidang pendidikan. Selama ini Bu Lela menjadi kepala sekolah, di mana Bu Lela pastinya akan menemui dilema etika dan didikan moral. Bagaimana caranya Bu Lela mengetahui apa yang mana yang masuk dilema etika maupun didikan moral? Baik, terima kasih Bu Lati. Saya akan mencoba menjawab dari apa yang sudah saya alami karena insya Allah sudah 4 tahun saya jadi kepala sekolah. Jadi terima kasih atas pertanyaan. Bagaimana saya mengidentifikasi terkait dengan etika dilema ataupun rujukan moral. Nah, sebagai kepala sekolah tentunya saya harus banyak mempelajari apa itu atau kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, setelah dari itu saya bisa menyimpulkan jadi suatu kesimpulan yang nantinya kesimpulan itu menjadi bahan untuk saya memutuskan atau mengambil keputusan langkah apa yang seharusnya harus diambil oleh sekolah. Tidak menutup kemungkinan keputusan itu harus berpihak pada warga satuan di sekolah kami. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Lela menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya ada sama-sama benar atau benar salah yang mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Baik, saya harus melihat, sekali lagi tetap harus mempelajari kasus itu dan melihat kebermanfaatan atau kegunaan, maksudnya dampak positifnya mana yang lebih banyak dari dua kasus itu. Nah, jadi tetap saya sebagai kepala sekolah harus mempelajari itu. Nah, di mana ketika ada salah satu yang dampaknya itu lebih kepada berdampak baik kepada peserta didik atau kepada lingkungan di sekolah. Nah, itu yang saya ambil menjadi suatu keputusan yang nantinya itu dapat bermanfaat bagi lingkungan yang ada di sekolah kami. Jadi harus melihat kebermanfaatannya dan kegunaan dari keputusan itu. Kalau sekiranya lebih banyak mudaratnya, nah itu berarti saya sampaikan dulu saya lebih kepada banyak kebermanfaatannya. Jadi harus melihat dampak baiknya untuk lingkungan yang ada di sekolah, terutama kepada peserta didik. Ya. Kemudian langkah atau prosedur apa nih yang bisa Bu Lela lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil ketika ada kasus-kasus seperti itu, saya yang pertama menggali informasi. Jadi ketika ada kasus terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral, saya menggali informasi. Yang pertama itu berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, mencari tahu seperti apa kasus-kasus yang terjadi. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang secara terstruktur itu tidak ada, tetapi tetap menggali informasi, berkomunikasi, diskusi dengan teman-teman sejawat di sekolah kami. Selanjutnya, hal apa aja yang selama ini Bu Lela anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Yang kami anggap efektif yaitu ketika keputusan yang saya ambil itu dapat bermanfaat atau berdampak positif bagi lingkungan di sekitar sekolah, terutama bagi peserta didik. Jadi tetap kepada kebermanfaatan, artinya lebih kepada dampak yang lebih positif atau dampak yang berdampak baik lah, seperti itu yang efektif sebenarnya. Fokus utama ya, jadi prioritas, skala prioritas lah intinya yang berdampak baik. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu tantangan yang menurut Bu Lela itu apa sih dalam mengambil sebuah keputusan? Kebetulan di sekolah kami ini gurunya juga banyak, jadi siswanya juga banyak, pastinya juga wali murid gitu ya, itu menjadi salah satu tantangan dari kami ketika saya sebagai tenaga di sekolah harus mengambil keputusan yang mungkin di satu sisi sama-sama benar, tapi di satu sisi lain ada yang benar dan salah, tetapi kita harus mementingkan
rasa kemanusiaan kita. Jadi tantangannya adalah terkadang dari guru itu sendiri juga ada, karena sekali lagi saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan itu juga harus mendengarkan masukan-masukan dari beberapa guru saya, di mana guru saya ada yang masih usianya sangat muda, juga ada yang sudah sepuh. Nah, dari masukan-masukan guru-guru saya yang muda dan yang sepuh itu harus saya akomodir semua, yang nantinya keputusan-keputusan yang saya ambil itu walaupun nantinya tidak 100% dapat diterima oleh masyarakat atau warga satwa di sekolah, tetapi itu merupakan tantangan bagi kami. Jadi tetap mengakomodir, tetap berkomunikasi, baik itu dengan rekan-rekan masukan dari guru-guru maupun dari wali murid. Walaupun tidak semuanya dapat diterima dengan baik, itu sih tantangannya. Ya. Nah, sebuah keputusan kadang tidak berpihak pada satu saja ya, Bu Lela. Kemudian nih, Bu Lela, apakah Bu Lela punya jadwal tertentu untuk mengambil sebuah keputusan atau langsung menyelesaikan sebuah kasus seperti itu, Bu Lela? Yang selama ini yang kita hadapi atau yang kita lakukan, ketika ada masalah-masalah yang timbul, kita tidak pernah menunda-nunda masalah itu. Artinya tidak ada jadwal khusus, tetapi bagaimana kasus-kasus itu bisa kita laksanakan dengan segera. Apalagi kalau kasus itu artinya harus segera dilakukan atau diselesaikan, saya pasti menyelesaikan. Kapanpun ada masalah-masalah, saya pasti harus menyelesaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kasus itu artinya tidak bisa diselesaikan segera, saya akan melakukan dengan bertahap, tapi yang jelas tidak menunda kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Tetap dengan masukan-masukan dari teman-teman, kita diskusi dengan teman-teman guru, masukan-masukan mereka juga perlu saya pertimbangkan, karena walaupun menjadi kepala sekolah bukan hak mutlak saya untuk memutuskan apa yang menjadi masukan saya sendiri, tapi saya harus mendengarkan juga masukan dari guru-guru saya. Jadi ketika ada masalah kita saling berdiskusi langsung baru mengambil keputusan, begitu ya, Bu Lela. Selanjutnya nih, faktor apa sih yang selama ini mempermudah Bu Lela dalam mengambil sebuah keputusan selama ini? Faktor yang mempermudah yang pasti, karena saya di sini tidak sendiri, dibantu. Jadi saya ditemani teman-teman guru saya, alhamdulillah banyak, mereka mendukung sekali. Jadi itu yang memudahkan saya sebagai kepala sekolah untuk siap dan selalu dapat memutuskan masalah-masalah yang terjadi di sekolah dengan tetap menerima masukan, mendengarkan masukan dari rekan-rekan sejawat. Itu yang membantu saya, memudahkan saya ketika saya mengambil keputusan. Kolaborasi dengan guru-guru pemikiran mereka kan ada yang seperti ini, ada seperti itu, saya akomodir semua. Nanti juga dikolaborasi dengan saya sendiri, nanti bagaimana keputusan yang harus saya ambil. Jadi artinya tetap mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman. Itu yang terpenting ya. Dari semua yang telah disampaikan Bu Lela, pembelajaran apa sih yang didapat dan dari pengalaman Bu Lela ketika menghadapi sebuah kasus gitu? Pembelajaran yang dapat saya ambil ketika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah adalah bagaimana saya sebagai kepala sekolah harus bersikap adil dalam memutuskan suatu keputusan seperti itu. Saya juga harus mendengarkan semua yang ada di lingkungan sekolah, artinya terutama masukan dari guru-guru, karena sebagai kepala sekolah tidak secara mutlak saya juga dapat memutuskan apa yang sudah saya putuskan, tetapi tetap saya harus mendengarkan, menjadi pendengar yang baik bagi guru-guru untuk saya bisa memutuskan yang terbaik untuk peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Jadi sebagai pemimpin Bu Lela tetap harus
dari Bu Lela selaku pemimpin di sebuah lembaga, terutama lembaga besar nih ya Bu Lela. Semoga pengalaman dan sharing-sharing ini bermanfaat bagi saya khususnya, dan terima kasih banyak waktunya yang telah diluangkan Bu Lela karena mau untuk sharing bersama saya. Terima kasih banyak waktu Bu Lela.